syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم Mudah-mudahan ceramah yang pada hari ini kita sampaikan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun lewat online. Mudah-mudahan berkah, dan sebagai penutup, mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan siap, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Maryam ayat 95, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap orang akan datang menghadap saya sendiri-sendiri, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap orang akan datang menghadap saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sendiri-sendiri. Para jamaah sekalian, ketahuilah yang pertama kali ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditanya adalah masalah sholat, kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Tirmizi dan Abu Dawud. Jadi hati-hati kita semuanya, mudah-mudahan sholat kita minimal 5 waktu, kita jaga terutama waktu subuh yang orang-orang sering lalai, dan waktu isya yang orang-orang sering lalai pula. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khususnya kepada almarhum Haji Hermin Bapak Ateng Sastra Praja, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihda usawa, memberikan pahala hadiah kepada orang yang sudah meninggal, menurut jumhur mayoritas para ulama nyampe pahalanya. Adapun orang yang mengatakan tidak nyampe, itu semua adalah dalilnya lemah atau dhaif. Mudah-mudahan kita semua memberikan pahala kepada Bapak Haji Hendarmin Sapu Jagat bin Bapak Ateng Sastra Praja, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat iliin. Di mana iliin? Kata para ulama, rohnya orang-orang yang sangat bertakwa, tempatnya di iliin. Di mana iliin? Yaitu sampingnya Baitul Ma'mur, langit yang ke-7. Adapun orang-orang mukmin biasa, ada yang mengatakan di subur Zam-Zam, ada yang mengatakan di langit yang pertama sama dunia. Ada yang mengatakan di alam barzah atau alam kubur. Tapi mudah-mudahan kita berharap arwahnya Bapak Haji Hendarmin Sapu Jagat bin Bapak Ateng Sastra Praja ini ditempatkan di tempat iliin, di tempat langit yang ke-7, dan kita semua menjadi saksi bahwa beliau semasa hidupnya termasuk orang-orang yang sangat soleh bertakwa. Beliau ada niat untuk semakin baik, dan kita menjadi saksi atas itu semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamna warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nazil ahwalana wa khalisna min alamil faqri wa dhulli wa simna minal bala wal waba wa ta'un wa min syururil a'da'i wa syayatin nafsil amrati bisu. Allahumma yassir lana al-intizama fi jami'il umuri dini wa dunyawiyya wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasyarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min daril bala wa darki syaqa wa syamatatil a'da. Ya Allah, ya muhawil al-hawli wa lahul halana wa hala muhalahuna ila sani harim. Hawil halana wa halahum wa halahuna ila sani harim. Hawil halana wa halahum wa halahuna wa hala Bapak Haji Hendarmin Sapu Jagat bin Bapak Ateng ila sani halim la haula wa la quwata illa billah. Allahumma ya Allah ya katsiran nawal wa ya khaliqa jami'al aqal wa fiqna liniyatil khaira fi jamil aqwal. Allahumma salimna wa salim dinana wa la tasudwakan nazi imanana wa la tusallit alna man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khaired dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma taqabbal wa awsil thawaba mithla thawabi ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Wa salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar. Wa dzalika khususun ila Bapak Haji Hendarmin, sapu jagat bin Bapak Ateng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Muhammad Idris. Oke, untuk acara selanjutnya kita akan menyaksikan rangkaian video pendek dan juga foto-foto dari almarhum. Manakala hati menggeliat mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Suara semalam dan siang seakan berlagu, dapat aku dengar rindumu memanggil namaku saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Berikut video tadi dari almarhum untuk mengobati rasa kangen. Selanjutnya, istri dari almarhum Bapak Hendarmin dan juga anak beliau, lalu beberapa sahabat. Ini ada yang mewakili dari keluarga Pringgo, Bapak Santoso, lalu teman dekat dari kecil nih, dari Halim, Bapak Dirgantara Putra, lalu ada rekan bisnisnya Bapak Epik, ada teman dari Universitas Trisakti Angkatan 27 yaitu Ibu Wiwi Septrian Dewi, lalu teman di Citra Grand yaitu Bapak Yudi Cahyo akan mengutarakan dua patah kata untuk mengenang almarhum. Silakan dimulai dari Mbak Devi. Silakan Mbak Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam kepada semua yang telah hadir malam ini.
saya Devi Sapu Jagat dan anak saya Marsha Sastra Praja mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi semua yang hadir mengikuti Zoom 40 hari mengenang almarhum suami saya Hendarmin Sapu Jagat. Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan rekan semua. Almarhum suami saya Hendarmin Sapu Jagat wafat pada hari Rabu tanggal 7 Juli 1954 di Rumah Sakit Gading Pluit setelah juang melawan penyakit kanker selama 13 tahun. Almarhum dikebumikan di Al-Azhar Memorial Garden di Kerawang Timur. Sedikit cerita mengenai almarhum, banyak sekali suka duka dan indah, sangat baik, sangat mencintai, bertanggung jawab kepada kami, istri, anak, orang tua, dan keluarganya. Sebenarnya saya sangat sedih kehilangan almarhum, tapi saya juga tidak tega melihat almarhum menderita. Insya Allah kami ikhlas, karena Allah pasti memberikan jalan yang baik buat kami semua. Dalam rentang waktu 13 tahun, almarhum selalu menjalani pengobatan dan tetap beraktivitas melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Beliau tidak pernah mengeluh kesakitan dan tetap semangat berobat dan minum obat setiap hari demi kesembuhannya. Sedikit kronologis penyakit almarhum. Pada bulan Juli tahun lalu, beliau divonis getah bening Hodgkin dan dinyatakan bebas tahun 2013. Akhir tahun 2015 ditemukan CA pada paru kirinya. Kemudian almarhum melangsungkan 6 kali kemoterapi dan rutin meminum obat kemo setiap hari sampai dengan bulan April 2021. Namun pada tanggal 31 Mei 2021, hasil dari PET diperburuk. Terlihat terapi modul di sekitar fibrosis tumor bed sedikit juga ada 8 massa pada otaknya, sehingga dokter menjalankan 20 kali radiasi di kepalanya. Pada tanggal 6 Juli 2021, radiasi ke-19 di kondisi semakin buruk, dan pada tanggal 7 Juli Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan almarhum untuk pergi selama-lamanya. Almarhum wafat dengan tenang didampingi oleh saya dan adik kandungnya Didit. Kami berdua mendampingi dengan mentalkilkan almarhum beliau pergi. Demikian sedikit mengenai suami saya, Hendarmin Sapu Jagat. Kami menyampaikan untuk maaf yang sebesar-besarnya apabila almarhum pernah berbuat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan turut mendoakan almarhum, semoga almarhum husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi kami sekeluarga berterima kasih kepada semua yang tak hadir pada malam ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Saya berharap kepada semuanya agar tali silaturahmi kita selalu terjalin dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Devi. Lalu selanjutnya Putri Bapak Hendarmin Marsha Sastra Praja juga akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsha Sastra Praja, putri dari almarhum Bapak Hendarmin Sapu Jagat. Saya mau menyampaikan banyak terima kasih untuk semua yang telah hadir dalam acara 40 harian melewati Zoom meeting ini. Pesan saya hanya satu, tolong dibukakan pintu. Pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk ayah saya.
almarhum Hendarmin Sapu Jagat, dan mohon selalu didoakan beliau agar dijauhkan dari siksa kubur dan selalu amalnya berlimpah di dunia maupun di akhirat. Dan semoga saya dan ibu saya, Devi Sapu Jagat, sudah saatnya kami menata lagi hidup yang baru. Mohon didoakan untuk kelancaran dan kemudahan untuk kedepannya saya dan juga ibu saya. Mohon acara pada hari ini banyak kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang telah hadir. Mari kita selalu mendoakan Mbak Devi dan juga Marsha selalu diberikan kesabaran, selalu diberikan kekuatan. Yang kita tahu almarhum Bapak Hendarmin itu adalah orang yang sangat baik, yang pastinya meninggalkan banyak sekali kenangan manis di antara kita semua yang mengenal beliau. Lalu selanjutnya dari perwakilan dari keluarga, yaitu yang pertama dari keluarga Pringgo, Bapak Santoso atau Mas Bontot, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Devi, Marsha, sabar ya. Saya mewakili keluarga Pringgo. Saya mengenal almarhum sejak kecil ya, karena tidak mungkin bedanya sekitar 6-7 tahun dengan saya. Gitu. Saya waktu itu kuliah, beliau masih kecil. Ya, sering banyak diskusi, kadang-kadang almarhum selalu kayak serius sekali kalau dengar omongan saya. Kadang-kadang sering minta gimana pendapatnya Mas Bontot. Beliau selalu close dengan keluarga gitu, selalu mau apa, dan selalu menghormati kakak-kakaknya, sepupu, karena beliau itu sepupu saya. Ada termasuk adik ya, adiknya ada anaknya ibu, adiknya ibu saya. Jadi saya selalu dekat dengan beliau gitu, almarhum. Mudah-mudahan Marsha, Devi juga kita tetap dekat ya Marsha ya. Anda harus kuat semuanya. Devi juga. Kita selalu akan mendoakan almarhum agar almarhum diterima di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya, dan kita semua memaafkan. Kita hanya mengenang almarhum yang baik-baik saja. Beliau orang yang teguh pendiriannya ya, orang yang selalu punya prinsip yang saya lihat gitu ya, berkarakter gitu ya. Nah, ini menurut saya luar biasa ya almarhum. Saya kira kenangan saya dengan beliau ya pada waktu masa kecil aja kita di Pasar Ciplak dulu, zaman di Halim zaman dulu gitu. Sering jalan-jalan gitu, sering nginep di rumah almarhum Pemateng. Jadi saya kira kenangan saya juga itu, kita doakan bersama agar almarhum bisa tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang berikutnya ada teman dekat dari waktu beliau masih tinggal di Halim sampai sekarang, yaitu Bapak Dirgantara Putra atau Mas Toli, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Devi, Marsha, turut berduka cita lagi sekali lagi ya. Aku kenal sama, kalau kita panggilnya Ujang dulu dari kecil ya. Jadi sejak zaman TK sebetulnya. Jadi dari zaman TK sampai SD kita sekolah bareng-bareng di Halim tuh. Terus kemudian kita juga sering main bareng, naik sepeda, sepeda motor, belajar mobil bareng gitu ya. Kita semua juga tahu bahwa Ujang tuh orangnya rajin gitu. Rajin belajar gitu ya. Terus kemudian juga disiplin. Aku ingat kalau pagi-pagi tuh pasti bangun pagi gitu ya. Subuh tuh udah bangun, terus kemudian nyuci mobil bapaknya tuh untuk siap ke kantor. Itu pasti selalu dilakukan setiap hari gitu. Jadi karena rumah kita belakang-belakangan gitu. Jadi kenal satu keluarga Pemateng itu dari Mbak Endang sampai Ali itu semua kenal, dekat gitu ya, kita dekat. Kebetulan juga aku kan juga bareng sama Ujang, terus kemudian adik juga adik-adik saya itu pantaran sama Didit
terus kemudian ada lagi yang satu lagi juga sepantaran sama Ali. Jadi benar-benar dekat dengan keluarga almarhum Om Marteng juga dekat sekali gitu. Memang kita tahu juga baik sekali gitu. Jadi sama teman itu nggak pernah membeda-bedakan. Semuanya selalu dibantu. Gitu. Semuanya bermain nggak milih-milih lah. Sama siapapun bermain. Jadi kalau kita cerita itu Ujang tuh ya apa ya, main sama Ujang nggak ada sedihnya lah. Senang terus gitu. Sampai sekarang pun kita masih suka berhubungan. Suka bahkan sempat kemarin juga pergi bareng sama Ujang gitu. Ada pekerjaan-pekerjaan juga yang kita kerjakan bersama-sama. Kalau aku sih mikirnya lebih banyak senangnya sama Ujang. Dan rasanya kok nggak pernah punya salah gitu. Jadi karena memang baik sekali. Jadi ya aku cuma bisa pesan sama Devi sama Marsha, ya semoga kita bisa mengikhlaskan kepergian almarhum ya. Kita doakan saja semoga biar bisa diterima, mendapatkan terbaik di sisi Allah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dirgantara. Saya setuju sekali, beliau itu memang orangnya baik dan memang sangat menyenangkan. Jadi pastinya kita semua rindu luar biasa kepada beliau. Lalu berikutnya ada 3 orang lagi nih yang akan menyampaikan sedikit kesan dan pesan. Rekan bisnis beliau yaitu Bapak Epik. Silakan Bapak Epik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Hendarmin itu kami merintis dari benar-benar nol. Banyak suka duka saya dengan dia. Hendarmin orangnya baik, humble, sampai tadi pun teman-teman banyak yang menanyakan nggak bisa masuk ke dalam Zoom ini karena sudah penuh kuotanya, jadi banyak yang mendoakan tanpa ikut di Zoom ini. Saya nggak banyak cerita, cuma ada salah satu kenangan terindah yang saya sama Hendarmin kami lupakan seumur hidup. Di tahun 2004 saya harus meeting sama Hendarmin di Kelapa Gading. Saya habis Jumatan sama Hendarmin, kumpulkan uang itu kalau nggak salah cuma ada 15.000. Saya bilang sama Hendarmin, kita makan ketoprak aja yuk. Ya udah, kami makan ketoprak di pinggir Masjid Kelapa Gading. Setelah itu bayar parkir, kita meeting, bayar parkir. Alhamdulillah sampai kita kembali ke waktu itu counter kita masih nebeng di Indonesia Power. Alhamdulillah kita selamat berhasil meetingnya. Nah, itulah banyak sekali kenangan sama beliau ya, dan beliau memang orangnya baik, humble, humoris. Buat Devi sama Marsha, kita doakan sama-sama agar Hendarmin mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, ibadahnya. Hendarmin orang yang baik dan terlalu banyak kenangan. Saya sama beliau hampir 20 tahun saya merintis sama Hendarmin. Banyak di sini yang menyaksikan. Ada Kang Sami, ada Ari, ya Kang ya. Teman-teman PLN, ada Kang Ari. Tapi kita hanya bisa mendoakan agar Hendarmin bisa tenang di sana, diampuni semua kesalahannya, diterima ibadahnya. Amin. Amin. Itu aja buat saya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Hendarmin sudah menemani kita semua.
yang kuat ya buat Devi, buat Marsha. Kita doa sama-sama agar papa di sana tenang. Cukup sih dari saya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Epik. Pak Epik ini biasanya tiap hari ketemu ya Pak di kantor ya? Iya, hampir 20 tahun saya sama dia. Iya, pastinya akan sangat kehilangan, kita semua merasa kehilangan beliau. Lalu ini ada lagi 2 orang yang akan menyampaikan kesan-pesan, yaitu teman dari Universitas Trisakti Angkatan 27, yaitu Mbak Wiwi Septrian Dewi. Silakan Mbak Wiwi. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Sohibul Bait, Ibu Devi Sapu Jagat dan keluarga atas kesempatan yang telah diberikan kepada dan pesan kami kepada almarhum Hendarmin Sapu Jagat yang panggilan akrab kami pada beliau tuh adalah Ujang. Pertama-tama saya perkenalkan, saya Wiwi Septrian Dewi. Dalam kesempatan ini saya akan mewakili sahabat-sahabat Ujang dari Angkatan 27 dalam memberikan kesan dan pesan kami kepada almarhum. Almarhum Ujang kami kenal sebagai pribadi yang sangat baik, sangat menyenangkan, humble, dermawan, dan yang pasti humoris. Kalau ngobrol, banyakan bercandanya daripada seriusnya. Hampir semua teman-teman kalau disuruh cerita tentang Ujang, pasti senyum dulu, baru cerita. Karena beliau tuh nggak pernah marah, banyakan ketawanya, dan nggak pernah terlihat sedih dan dia selalu semangat gitu, selalu semangat dan positif dalam menghadapi apapun, termasuk menghadapi penyakit yang dideritanya. Kami juga mengenal Ujang sebagai orang yang pintar. Beliau kuliah di Fakultas Hukum Trisakti 3,5 tahun. Walaupun kalau ngobrol bercanda terus, tapi kalau udah menyangkut pekerjaan atau urusan kuliah, almarhum sangat serius. Almarhum tuh bisa diare kalau dapat nilai C. Itu saya dapat cerita dari Chris Salam. Chris Salam bilang, dia tuh kalau dapat C tuh dia diare, dia bilang gitu. Jadi dia tuh kayak serius untuk belajar, dan kalau disuruh cerita atau ditanya tentang pelajaran tuh pasti tuh kayak dosen, udah panjang deh dia cerita. Dia tuh nggak pernah pelit dalam berbagi ilmu. Jadi dan kita juga dari Angkatan 27 kita senang banget setiap kali Ujang, karena kita tahu kecinya Ujang kadang lagi drop atau enggak. Jadi setiap kali beliau bisa hadir di dalam reuni Angkatan 27 tuh langsung kita semua senang, dan beliau tuh bisa diajak diskusi untuk apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya ke Angkatan 27, dan dia selalu berpesan untuk jaga kesehatan dan menjaga silaturahmi di antara teman-teman Angkatan 27. Nah, untuk itu saya dan sahabat almarhum Ujang dari Angkatan 27 berharap agar Devi dan Marsha bisa menerima dan menganggap kami sebagai saudara dan tidak segan-segan menghubungi kami apabila membutuhkan sesuatu. Kami sangat welcome dan berharap dapat melanjutkan pesan almarhum untuk terus menjaga silaturahmi Devi dan Marsha. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga almarhum tenang di sisinya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiwi. Lalu ini yang terakhir ada rekan dekat beliau waktu tinggal di Citra Grand Cibubur, yaitu Bapak Yudi Cahyo. Silakan Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyo, sahabat dari rahimahullah. Saya bersaksi bahwa rahimahullah yang tenang banget dan senyumnya. Hampir 10 tahun kita bersama-sama dengan beliau. Saat dia sakit pada tahun 2015, saya tahu benar dengan
kondisi beliau bahwa harus kemo, harus menjalani semua pengobatan, dan kemudian dia harus olahraga untuk meningkatkan imunnya. Dan dia tersenyum, rasanya nggak ada sakitnya sama sekali. Padahal saya tahu bahwa imun itu kan dan kelihatan dari wajahnya, dari rambutnya yang habis itu. Tapi beliau selalu tersenyum. Kemudian pada tahun 2019 akhir ya, atau 2020 ya, beliau ketemu pada saat pandemi dan bercerita akan pindah ke Jatiwaringin. Saya tanya, dan memang ada masalah apa dengan rumah yang di Citra Grand? Dia bilang, almarhum bilang bahwa hanya akan mendekatkan dengan kantornya gitu. Dan masih sehat, saya yakin dia masih sehat. Terakhir pada bulan Juni ya, tanggal 25 Juni kemarin, beliau WhatsApp ke saya menanyakan tentang vaksin. Apakah ada vaksin di Citra Grand? Dan saya jawab ada gitu. Saya tidak tahu bahwa beliau dalam keadaan sakit. Karenanya dari atau yang di Facebook dan TV saya lihat beliau bahagia tinggal di Waringin, mati sehat gitu ya. Sampai dengan tanggal 29 masih WhatsApp mengenai vaksin, bahwa untuk Mbak Devi sama Marsha akan divaksin. Dan dapat kabar itu dia almarhum sudah tidak ada lagi. Saya ikut berduka. Saya bersaksi bahwa beliau orang yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yudi. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan sedikit pesan-pesan. Boleh langsung bicara apabila ada. Oke. Saya selaku mewakili keluarga besar Haji Hendarmin, juga saya selaku adik iparnya, ingin memberikan sedikit kesan. Saya mengenal beliau selama 14 tahun. Beliau itu adalah salah satu orang yang sangat saya kagumi. Saya menganggap dia itu sebagai kakak, abang, karena dan kebetulan anak-anak saya tuh dua-duanya laki-laki. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya, Om Hendarmin ini selalu harus menjadi contoh yang baik. Banyak sekali yang bisa dicontoh dari beliau. Jadi makanya kita semua sangat kehilangan beliau, tapi ya mungkin ini semua sudah takdir Allah dan pasti yang terbaik. Untuk itu mungkin saya ingin berterima kasih kepada semua teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga yang sudah memberikan kesaksian yang baik terhadap beliau. Dan kami mohon doanya agar diberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada Marsha, kepada Mbak Devi. Semoga tali silaturahmi antara kita semua dapat selalu terjalin dengan baik. Sekali juga mohon maaf apabila ada kekurangan, banyak kekurangan dalam acara ini, ada masalah koneksi dan lain-lain. Terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin sekali lagi saya akan tampilkan video yang tadi. Setelah itu kita akan selesaikan acara ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.